Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pratama. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 2505010013. Di sini saya akan memberitahu fungsi dan komponen-komponen pada komputer. Terlanjut, pendahuluan, seperti yang kita tahu, ada banyak sekali komponen-komponen yang ada di komputer. Dan juga ada banyak juga fungsi-fungsinya. Dari dari yang bertugas untuk menampilkan hasil gambar dari monitor, lalu ada juga yang menghasilkan suara, menghasilkan teks, menghasilkan gambar atau visual pengguna. Hingga yang bertujuan menjalankan perintah pengguna. Semua komponen itu bersatu untuk menjalankan satu alat elektronik yang bernama komputer. Nah, di sini ada 4 bagian komponen pada komputer. Yang pertama itu ada perangkat keras, lalu yang kedua itu ada perangkat input, baru yang ketiga itu ada perangkat output, lalu yang keempat ada perangkat penyimpanan eksternal. Kita masuk ke yang pertama, perangkat keras. Nah, perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat kita lihat dengan mata dan juga dapat kita sentuh. Jadi di sini ada perangkat keras, juga ada perangkat lunak. Nah, bedanya perangkat keras dengan perangkat lunak itu, kalau perangkat keras bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Lalu kalau perangkat lunak itu bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita pegang. Contohnya seperti aplikasi yang ada di komputer itu tidak bisa kita pegang, hanya kita lihat saja bisanya. Lanjut, contohnya itu di perangkat keras ini, yaitu yang pertama itu ada motherboard. Nah, motherboard ini apa sih? Nah, motherboard ini kalau bisa dibilang induk dari semua komponen-komponen pada komputer. Eh, Motherboard inilah yang paling dibutuhkan karena CPU, VGA, RAM, sama penyimpanan eksternal itu digabungkan di motherboard. Jadi ini induk dari semua perangkat. Ini induk dari semua komponen-komponen pada komputer. Lalu yang kedua ada CPU. Nah, CPU ini apa sih? CPU ialah kalau bisa dibilang CPU ini otak dari komputer. Karena CPU ini sangatlah penting di komputer. CPU ini bertujuan untuk membuat performa komputer jauh lebih bagus. Semakin bagus CPU yang kita pakai, semakin bagus juga performa laptop yang kita pakai. Lalu di sini ada VGA atau kartu grafis. Nah, gunanya itu untuk membuat performa layar komputer itu menjadi lebih HD. Ya seperti grafisnya lebih bagus, lebih cantik. Nah, VGA ini semakin bagus juga yang kita pakai, semakin bagus juga performa yang dapat diberinya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita bermain game, VGA ini sangat berpengaruh bagi untuk game, sangat berpengaruh. Dan juga misalnya kita mengedit video, lalu mengedit tugas-tugas yang lain-lain, terus membuat animasi, desain grafis. Nah, itu kalau kita menggunakan VGA yang bagus, yang sangat bagus, semua proses untuk membuat itu semua jauh lebih gampang dan lebih cepat untuk diproses sama VGA ini. Lalu kita lanjut perangkat input. Nah, perangkat input adalah perangkat keras yang diinstruksikan oleh pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, contohnya itu keyboard. Nah, di sini pengguna pasti menggunakan keyboard untuk mengetik, memasukkan data ke dalam komputer. Nah, itu sebagai contohnya itu keyboard. Kita mengetik sesuatu, mengetik teks dari keyboard. Kita mengetik sesuatu teks dari keyboard. Dan juga di keyboard ini banyak shortcut seperti kita mau melihat performa komputer kita menggunakan Windows R, lalu kita ketik dsdiax, dan juga kita bisa screenshot menggunakan keyboard. Lalu juga
keyboard bisa digunakan untuk bermain game. Lalu di sini ada webcam. Webcam ini suatu sangat penting. Webcam ini sangat penting bagi pengguna untuk menampilkan visual pengguna dalam hal contohnya seperti pengguna ingin merekam dirinya, seperti saya ini sedang merekam diri saya sendiri untuk membuat tugas. Lalu pengguna juga bisa misalnya mereka kerja meeting menggunakan Zoom, pasti ada webcam. Kalau tidak, mereka tidak akan terlihat wajahnya. Lalu ada mouse. Nah, mouse ini kawannya si keyboard. Kalau misalnya ada keyboard pasti ada mouse. Kalau ada mouse pasti ada keyboard. Nah, fungsi dari mouse ini apa sih? Fungsinya itu untuk menjalankan kursor supaya bisa membuka aplikasi. Kita menggunakan mouse mengarahkannya ke aplikasi, kita klik double di klik kiri. Lalu mouse ini juga bisa ngeblok teks. Misalnya kita mau membuat teks, kita blok semuanya supaya bisa di Ctrl C, di copy paste. Lalu mouse ini juga sangatlah penting dengan keyboard karena mereka satu paket berdua seperti adik kakak. Lalu masuk ke selanjutnya perangkat output. Nah, perangkat output adalah alat komputer yang dapat menginput data komputer menjadi sebuah data yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, contohnya itu seperti monitor. Monitor ini menampilkan data yang ada di komputer dengan menampilkan layar yang bisa berupa teks, bisa berupa video, bisa berupa gambar, dan banyak lagi. Monitor ini sangatlah penting untuk menampilkan apa yang kita ingin lihat di monitor. Monitor lah yang menampilkan seperti gambar, foto, dan lain-lain. Lalu ada speaker. Nah, speaker ini membuat gelombang suara dari komputer lalu diproses di speaker agar manusia memahami apa yang dikeluarkan dari komputer ini. Nah, itulah yang ditangkap sama speaker. Sinyal gelombangnya ditangkap oleh speaker, lalu speaker mengeluarkan suara yang dapat dipahami oleh manusia. Lalu ada printer. Nah, printer ini fungsinya membuat pengguna bisa mencetak hasil karya mereka, bisa mencetak gambar, mencetak dokumen juga bisa, teks-teks yang sudah mereka buat di komputer itu dan juga lain-lain banyak yang bisa dibikin sama printer juga. Lalu perangkat penyimpanan eksternal. Nah, baru ini keempat nih, perangkat penyimpanan eksternal. Nah, perangkat penyimpanan eksternal adalah perangkat yang dapat menyimpan data yang di luar komputer seperti data yang berasal dari handphone yang dipindahkan ke laptop menggunakan USB. Lalu contohnya itu ada SSD, HDD, dan flash disk. Nah, SSD ini dia bisa menyimpan data. Misalnya penyimpanan laptop kita penuh, kita bisa memindahkannya ke SSD menggunakan kabel USB. Kita bisa menyimpan foto, video, dokumen-dokumen penting, foto-foto keluarga, dan juga SSD ini juga bisa menyimpan game juga. Menyimpan game. Saya pernah kemarin coba USB teman saya untuk bermain game menggunakan SSD-nya tanpa harus mendownload game terlebih dahulu. Ya tinggal kita colokkan saja USB-nya ke USB port di komputer kita. Nah, lalu ada HDD. Nah, HDD ini sama fungsinya seperti SSD. Menyimpan data seperti menyimpan foto, video, gambar, dokumen-dokumen. Nah, perbedaannya SSD dengan HDD,
SSD ini dia lebih cepat performanya dibandingkan HDD. Kalau HDD ini lebih lambat daripada SSD. Tetapi umurnya lebih tahan lama HDD daripada SSD. SSD sangat cepat performanya dan juga sangat cepat juga rusaknya. Lalu lambat, HDD lambat tapi lama juga bertahan bertahan dari rusak. Nah, jadi HDD itulah fungsinya seperti SSD juga. Nah, lalu ada flash disk. Nah, flash disk sama juga seperti HDD dan SSD. Cuma flash disk ini dia lebih kecil dan juga bisa menyimpan video juga, foto, gambar, dan lain-lain. Biasanya saya menggunakan flash disk untuk menyimpan foto-foto keluarga saya, menyimpan data-data pribadi saya, lalu menyimpan video-video yang saya download seperti film-film hantu, animasi, dan lain-lain. Tuh. Dan flash disk ini gampang juga dibawa. Beda sama SSD dengan HDD. Memang SSD dengan HDD bisa dibawa, cuma lumayan agak besar. Tapi kalau flash disk ramah di kantong dan juga kecil, bisa muat di kantong kita. Jadi nggak terlalu berat kalau misalnya dibawa kemana-mana. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Saya Muhammad pertama. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.